Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, eh, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Jadi, kami langsung saja akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kenaikan pangkat periode Desember terutama yang akan segera kita lalui, gitu, nggih. Dan untuk batas waktu pendaftarannya itu kalau tidak ada perubahan, berarti sampai tanggal 31 Oktober 2025. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan eh, beberapa hal terkait dengan kenaikan pangkat tahun 2025, terutama yang periode Desember. Dan untuk persyaratan sepertinya nanti akan sama untuk tiap-tiap periode kenaikan pangkatnya. Baik, saya share screen, Bapak Ibu sekalian. Sudah tampil nggih share screen kami? Nggih. Bapak Ibu sekalian, untuk kenaikan pangkat periode November dan Desember 2025 menggunakan tautan ini ya Bapak Ibu yang sudah kami share di grup WA Kemenak Bantul. Jadi tidak menggunakan layak.kemenagdi.com ya, karena aplikasi tersebut sedang dalam proses perbaikan. Sehingga usulan ada di tautan ini. Gitu nggih. Jadi kepada teman-teman yang sudah terlanjur mengunggah di layak kemenagdi.com untuk mengusulkan melalui link ini gitu nggih. Sampai saat ini pendaftaran masih tanggal 17 sampai 31 Oktober 2025. Sehingga mohon maaf kepada teman-teman yang beberapa SK jabatannya sudah turun, per hari ini sudah ada beberapa SK jabatan yang turun, namun TMT-nya, terutama teman-teman penghulu sudah pada turun, itu 1 November 2025 TMT-nya. Sehingga kalau tidak ada perpanjangan tanggal 17 sampai 31, maka oh ya, ini barusan dapat informasi ya dari Kanwil bahwa perpanjangan usulan nggak ada untuk SK yang kenaikan jenjang yang sudah diterima meskipun itu TMT November maka diusulkan saja KP-nya per Desember ini. Ya, jadi kepada teman-teman penghulu atau teman-teman guru silahkan mengecek di My ASN masing-masing. Di akun My ASN masing-masing pada hari ini juga. Kemudian nanti ikut apa namanya eh, mendaftarkan kenaikan pangkat untuk periode Desember ya. Ini informasi yang baru saja kami terima dari Kanwil Kemenak DIY. Ye. Oke, nah selanjutnya untuk eh ya ini ya yang untuk membahas nomor 3 tadi silahkan Bapak Ibu untuk memantau di akun My ASN masing-masing masuk di fitur jabatan ya. Bapak Ibu sudah bisa kan untuk membuka My ASN jadi myasn.go eh, myasnbkn.go.id. Nah, kemudian username dan passwordnya sama dengan e-kinerja. Nanti cari di fitur jabatan, ya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kenaikan pangkat ini dapat dilakukan setelah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Jadi walaupun angka kreditnya mungkin mencukupi, tetapi kalau belum 2 tahun di pangkat terakhir, belum dapat untuk mengusulkan kenaikan pangkat. Ya. Kemudian ini teknis, scan dokumen itu yang jelas ya. Karena ada beberapa yang pengusulnya saja tidak bisa baca, saya yakin, apalagi verifikatornya. Sehingga kasihan atau sayang kalau kemudian apa namanya dibatalkan karena hanya masalah scan yang tidak jelas.
Kemudian filenya mohon teman-teman untuk dibuat portrait atau berdiri. Jadi kami tidak apa namanya verifikator bukan kami ya karena ini langsung ke Kanwil itu tidak apa namanya tidak perlu mutar-mutar untuk sebuah dokumen ya. Kadang ada yang berdiri, ada yang landscape seperti itu sehingga teman-teman verifikator tuh harus muter-muter gitu ya. Baik. Kemudian hasil evaluasi kemarin itu teman-teman yang belum lolos untuk periode November, SK November sudah pada turun Bapak Ibu. Berarti kalau di My ASN Panjenengan itu tidak muncul, maka berarti usulan Panjenengan tersebut sangat besar kemungkinan ditolak gitu ya. Sehingga silakan mengusulkan kembali, siap-siap untuk mengusulkan kembali. Yaitu ketidaklengkapan berkas pada usulan sebelumnya. Ada yang kurang pak konvensionalnya, ada yang SKP-nya tidak lengkap, ada yang angka kreditnya kurang, ada yang nggak ada pak integrasinya, kemudian juga eh, pak konversinya juga tidak lengkap. Nah, inilah yang perlu kita bahas pada kesempatan ini, bagaimana kita perlu untuk melengkapi data dukung dari usulan kenaikan pangkat yang akan kita laksanakan. Yeah. Baik. Kemudian Bapak Ibu, ini syaratnya ya. Syaratnya itu sangat sederhana. Syarat kenaikan pangkat itu satu SK kenaikan pangkat terakhir. Ini Bapak Ibu pasti sudah hafal, sudah tahu kalau SK kenaikan pangkat terakhir. Ya, tolong di scan dan ini file aslinya ya Bapak Ibu. Jadi jangan yang fotokopi, tapi aslinya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah SK kenaikan jabatan terakhir. Nah, SK kenaikan jabatan terakhir ini contohnya kayak apa gitu ya? Contohnya, sebentar. Jadi SK kenaikan jabatan terakhir. Biasanya Bapak Ibu guru itu masih bingung atau teman-teman itu masih bingung. SK kenaikan jabatan itu seperti apa sih kayak gitu. Oke. Jadi coba kami carikan ya contoh dari SK jabatan yang ada. Sudah tampil belum Bapak Ibu? Contoh SK jabatan? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Ya, coba ya Bu ya. Ini, aduh, di. Sudah? Ini keputusan Menteri Agama kenaikan jabatan fungsional guru. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini ada guru muda kemudian menjadi guru madya, ya. Nah, seperti ini. Ini apa namanya? Contoh dari SK jabatan. Jadi ini bukan SK kenaikan pangkat ya Bapak Ibu, tapi ini SK jabatan. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum SK kenaikan pangkat itu didahului dulu dengan SK jabatan. Oke, ini saya carikan lagi contoh untuk teman-teman penghulu yang pada apa namanya per TMT 1 November ini menerima SK jabatan.
Tampak, Bu? Nah, ada tulisannya kenaikan jenjang jabatan. Kelihatan ya? Ini untuk teman-teman, anu, teman-teman apa namanya? Penghulu. Ya. Jadi di sini selalu ada tulisan kenaikan jenjang jabatan. Itu contoh SK jabatan, ya. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu, apabila panjenengan itu dulu tidak memperoleh SK jabatan, maka silakan menggunakan SK kenaikan pangkat. Ya. Kalau jabatannya itu muda, bisa pakai 3C atau 3D. Kemudian kalau madya itu bisa pakai 4A, bisa pakai 4B. Gitu, nggih. Ya, kalau pertama bisa pakai 3A atau 3B-nya. Gitu. Ya, baik. Itu syarat SK kenaikan eh, jabatan. Berikutnya adalah SKP karena ini 2025 ya, 2 tahun terakhir yaitu 2023 dan SKP 2024 ya. SKP 2023, SKP 2024. Ini perhatikan ya, ada stressing di sini. Jadi ada 3 dokumen yang harus ada ya. Dan kemudian ini tanggalnya juga mohon untuk diperhatikan gitu ya. Kalau 2023 berarti nanti SKP-nya itu untuk pembuatannya Januari 2023. Pembuatannya, penilaiannya Januari 2024. Kalau SKP 2024, pembuatannya itu Januari 2024. Terserah tanggalnya atau mau tanggal berapa. Kemudian untuk penilaiannya itu Januari 2025. Ya, itu. Kemudian untuk ini 2023 dan 2024 ini hanya tahunan saja. Jadi tidak perlu melampirkan yang triwulan ataupun bulanan belum ada. Jadi tidak perlu triwulan atau bulanan, tapi langsung tahunan ya. Nah, seperti apa contohnya? Karena SKP ini banyak yang apa namanya kurang ya Bapak Ibu. Jadi banyak yang kurang. Ini kami contohkan SKP. Nah, bisa dilihat SKP-nya Bapak Ibu. Sudah kami share, sudah bisa dilihat? Belum, Belum, belum. Pak. Belum. Ya. Ini ini sama ya. Kami contohkan yang 2024 ya. Sudah ya? Sudah kelihatan ya Bapak? Ibu? Sudah. Sudah. Oke, Januari sampai tahun 2024. Nah, ini SKP, Pasaran Kinerja Pegawai. Nah, kemudian apa namanya? Ini nama atasan, ini nama yang bersangkutan, pegawai yang bersangkutan. Nah, ini kita pakai tanda tangan elektronik, Bapak Ibu. Kemudian terus terus ditandatangani. Nah, karena ini bulan Januari, tahu SKP 2004, maka penandatanganan ada di Januari 2024. Nah, gitu. Ya, 2024. Terus setelah SKP ada lampiran Bapak Ibu. Ini juga wajib, ya. Lampiran. Nah, ini wajib diisi. Jadi lampiran ini berisi 3 hal, ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, kemudian konsekuensi. Nah, jadi untuk melaksanakan target yang ada di SKP ini tadi, jenengan membutuhkan apa? Jadi misalnya membutuhkan
pelatihan, maka di sini nanti ada dukungan pelatihan. Jadi apa namanya difasilitasi untuk pelatihan misalnya, atau kemudian difasilitasi si apa namanya koneksi internet yang cepat misalnya karena untuk pembuatan laporan misalnya, atau difasilitasi komputer yang speknya cukup bagus misalnya gitu, atau dukungan berupa arahan dari pimpinan secara rutin. Itu bisa arahan pimpinan secara rutin. Kemudian mungkin perlu penambahan kolega kerja, bisa jadi, ya. Terserah ini apa yang Bapak Ibu butuhkan, gitu, nggih. Kemudian pertanggungjawabannya itu adalah yang paling gampang adalah pelaporan kinerja setiap bulan dan tahunan. Ya, karena kita menggunakan SKP bulanan dan tahunan, sehingga di sini skema pertanggungjawaban kerja jenengan itu melalui pelaporan kinerja setiap bulan dan tahunan. Kemudian konsekuensi, ya. Jadi apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka diberikan penghargaan, misalnya reward berupa apa gitu ya. Misalnya rewardnya berupa kursus, bisa misalnya kursus bahasa Inggris misalnya. Mendapat ingin reward apa misalnya studi tiru kemana, boleh di sini ya. Kalau misalnya memenuhi atau di atas ekspektasi. Tetapi kalau di bawah ekspektasi, jenengan siap untuk diapakan. Misalnya siap untuk ditegur, siap untuk dibina, siap untuk dimutasi dan sebagainya. Jadi ada konsekuensi di situ. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ditandatangani. Nah, Bapak Ibu gimana kalau SKP saya ternyata belum ada tanda tangannya? Nah, kalau yang diunor Bapak Kepala Kantor, nanti bisa memakai tanda tangan elektronik, ya. Nanti kami sampaikan kepada teman kami, apa namanya, untuk mempercepat waktu, maka nanti silakan siapa namanya, kemudian kami minta scan tanda tangan panjenengan, ya. Kami minta scan tanda tangan panjenengan dan kemudian nanti akan kami tanda tangan elektronikan, gitu, ya. Karena waktunya sempit, gitu. Baik, ini ini yang pertama ya, dokumen pertama ini. Dokumen kedua ini evaluasi kinerja yang jempol-jempol, ya, yang jempol-jempol periode tahunan, ya, ini yang jempol-jempol. Oke, nah ini juga ditanda tangani, gitu. Ini Januari 2025 karena ini SKP 2024 ditanda tangani. Yang terakhir ini Bapak Ibu, yang terakhir adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Salah satunya jangan sampai ada yang tidak ada, gitu, karena kalau tidak ada berarti ini menjadi gagal, gitu, menjadi tidak lengkap berkasnya. Nah, ini yang 2024, yang 2023 juga seperti ini, gitu. Baik. Kemudian selanjutnya, atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu untuk SKP? Cukup? Ya, kami lanjutkan. Kemudian setelah SKP 2023-2024, kalau yang akan maju ke apa namanya ke 4C, ya, yang akan maju ke 4C, maka dipersiapkan SKP periodik 2025. Jadi SKP periodik 2025 untuk yang akan ke 4C, karena kemarin prakteknya adalah dimintai apa namanya SKP ini, dan ternyata setelah kami cek di
apa namanya SK kenaikan pangkat itu ternyata ada tulisannya gitu ya. Kalau SKP 2025 dilampirkan gitu. Jadi apa namanya disiapkan SKP periodik 2025. Nah, yang 2025 itu ada triwulan 1 dan triwulan 2 serta SKP Juli, Agustus, September. Jadi ini malah tebal ya. Periodik 2025 ini ada triwulan 1, ada triwulan 2, ada bulan Juli, kemudian Agustus, dan kemudian bulan September. Ini untuk teman-teman yang akan maju ke 4C ya. Teman-teman yang akan maju ke 4C ini SKP-nya 2025 perlu untuk dipersiapkan. Nah, ini contoh kemarin dari teman kita yang maju ke 4C dan sudah lolos ya. Ini. Jadi sama SKP SKP 2025 ini diperoleh dari detail SKP itu ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi di detail SKP. Nah, ini kemudian tanda tangani, kemudian lampirannya, kemudian triwulan 1 ya, penilaian evaluasi kinerja triwulan 1 seperti ini. Kemudian dokumen evaluasi kinerja triwulan 1, kemudian dokumen yang triwulan 2, penilaian triwulan 2, kemudian eh, dokumen triwulan 2, kemudian yang bulan Juli, bulan ini yang bulan Juli, bulan Agustus. Nah, kalau panjenengan tambah bulan September. Itu ya. Jenengan tambah bulan September. Oke. Bisa dipahami ya untuk SKP ya. Ini yang untuk keempat C yang ini. Ya, kalau yang keempat B masih cukup apa namanya? eh apa tahunan 2023 2024. Baik. Nah, kemudian berikutnya, nah, ini titik kritis juga adalah pak lengkap. Ya, ada konvensionalnya, ada integrasinya, konversi 2023 sampai periodik 2025. Oke, jadi apa namanya? Karena Bapak Ibu mungkin SKP-nya itu nanti lengkapnya ada di September misalnya. Cukupnya maka eh, apa namanya paknya nanti konversinya sampai bulan September 2025 itu ya. Nah, tapi beberapa pegawai itu ternyata aplikasi untuk apa namanya untuk membuat pengajuan pak konversi itu masih belum bisa sampai Agustus. Ada yang berhenti di bulan Juli. Kami belum tahu mengapa ini terjadi demikian, gitu, ya. Nah, kalau itu misalnya di bulan triwulan kemarin atau di bulan Juli itu sudah cukup, maka ketika mengajukan Agustus September itu tidak bisa, maka silakan nanti di screenshot kalau itu tidak bisa, ya, gitu. Itu tidak bisa apa? Tidak bisa diajukan. Tapi dengan catatan angka kredit yang jenengan sampaikan itu sudah cukup gitu ya. Sudah cukup. Nah, itu bisa nanti gitu. Ya. Kami contohkan Bapak Ibu.
Nah, Pak konvensional itu kayak apa sih? Kadang selalu bertanya gitu. Pak konvensional ini cirinya ada lama baru ini, Bu. Sudah keluar ya? Sudah apa namanya? Sudah bisa dilihat ya? Bapak Ibu sudah bisa melihat ya? Share screen-nya ya? Sampun, Pak. Ya, baik, makasih. Jadi ini Pak konvensional. Ini cirinya ini ada lama baru ini loh, Bu. Terus ada penunjang, ada utama, kayak gini nih. Ini cirinya konvensional, ya. Jadi yang konvensional tuh yang mana? Yang ini pokoknya ada lama baru ini, gitu. Yang kayak gini nih. Ini ini Pak konvensional. Ini harus ada. Mengapa harus ada? Karena ini adalah alat kontrol untuk Pak integrasi. Nah, ini Pak integrasinya. Ini kalau yang apa namanya dari Kemendikbud seperti ini ya. Kalau yang dari Kemenak ya mirip seperti ini. Nah, ini kontrol ini Bapak Ibu. Ya, 190.711 ini kan sebenarnya dari sini ini dikurangi 400 ya. Nah, itu. Jadi, mengapa Pak konvensional harus ada? Karena ini untuk alat kontrol kebenaran dari Pak integrasi. Itu ya. Jangan-jangan yang salah itu adalah Pak integrasinya, angkanya keliru seperti itu. Nah, jadi Pak konvensional harus ada. Kalau nggak ada, nggak lolos. Nah, kemudian Pak integrasinya, ini ada tulisan integrasi. Ini loh, ini integrasi. Nah, ini harus ada. Ini 3 lembar. Ya, ini, ini, ini. Jadi pakai integrasi itu ada 3 lembar ya Bapak Ibu. Itu jangan hanya diambil satu atau dua, tapi ada 3. Kalau pak konvensional hanya 1 lembar. Pak integrasi ada 3 lembar. Ini ada 3 lembar. Nah kemudian pak konversinya. Pak konversinya ini yang 2023. 2023 nilainya sangat baik misalnya. Nah, ini ada integrasinya segini, ini segini, ini dihitung. Nah, ini udah benar misalnya. Nah, kemudian ini ditandatangani Bapak Ibu. Apa namanya? Eh, kalau ini tidak ada biru-birunya, berarti itu belum ditandatangani Pak konversinya, ya. Kalau yang kotak ini adalah tanda tangan dari BKN. Kalau yang biru-biru ini atasan panjenengan dari Kemenak, ya. Ini loh tanda kunci, ya. Jadi perhatikan, kalau ini ada apa namanya tanda tangan kotaknya, tapi di sini tidak ada biru-birunya, itu tidak sah, ya. Jadi, loh sudah saya upload semua, kok ditolak? Loh ternyata ini jenengan keliru downloadnya, keliru download draft. Ya, kalau keliru download draft, nah ini nggak ada biru-birunya. Ini paling bentuk nanti ada dolarnya di sini, hitam. Ya, jadi ini bukan tanda tangan Pak Kepala Madrasah, Kepala Kantor, Kepala KUA, tapi ini adalah tanda tangan dari BKN. Yang tanda tangan Kemenak itu yang biru bunder ini, ya, yang biru bunder ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sering terus ini ya, ini lanjutannya. Sering sekali tanya kurang berapa, lebih berapa, ya dilihat di sini gitu ya. Dilihat di sini. Berarti ini kurang 53 kalau hanya pakai Pak 2023. Oke. Nah, kemudian lanjut Desember 2024 gitu ya. Januari yang Pak 2024. Oke, gitu ya. Ini gitu. Kalau penanda tangan Pak bagaimana? Bebas.
penandatanganan PAK mau di bulan apa aja boleh gitu ya. Ini nanti. Oke. Nah, ini 2024. Nah, kemudian 2025. 2025 Bu Rini ini hanya Januari Juni ya. Ini Januari Juni 2025 ini mengajukan apa namanya? PAK integrasi. Nah, ini Januari Juni 2025. Nah, jadi beliau hanya sampai Januari Juni 2025 karena yang Juli beliau tidak bisa mengajukan. Ya, karena aplikasinya. Saya nggak tahu, kami belum tahu kenapa beberapa pegawai tidak bisa mengajukan bulan Juli. Ada yang tidak bisa mengajukan bulan Agustus, seperti itu. Tapi untungnya di bulan Juni ini angka kredit yang bersangkutan ini sudah mencukupi. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu hanya seperti itu sebenarnya. Apa namanya? Dokumen untuk usulan kenaikan pangkat ya. Sangat sederhana tetapi hanya dibutuhkan apa namanya? Kejelian, ketelitian aja gitu. Nah, dari sini teman Bapak Ibu ada yang akan menanyakan sesuatu untuk Izin bertanya, Pak. oh ya. Dari Minarsa MTS 7 Ya. Bantul. Apakah apa bisa diperkeras Bu? Kok lirih ya? Oh ya, ini suaranya makin kecil. Sudah paling keras, Pak, ini. Ya, gimana Bu? Nggih. Terkait dengan Pak, nggih, Pak, nggih. Saya dan teman saya, Bu Dwi Hartati, itu kan mau maju di 4B. Dan 4B? nanti, nggih, nanti Paknya itu dari Januari sampai September atau September saja yang 2025 itu. Kemudian yang kedua yang saya kemarin eh, foto, kemudian saya share ke Pak Isman tentang penandatanganan Pak, itu kan di tempat saya masih tertulis Bapak kan Kemenag. Harusnya kan kepala madrasah nggih yang leres. Nah, itu yang bisa Ya, mengubah siapa, Pak? oke. Ya, Oke, berarti ada dua terima pertanyaan kasih. ya Bu ya. J. Leres. Eh, jadi yang diajukan itu langsung anu Bu. Gini, sebentar. Ya, yang diajukan itu langsung ke September. Nanti itu sudah dihitung dari Januari sampai September. Begini contohnya ya, untuk penghitungan yang apa? Untuk periodik 2025 ya. Nah, bentar. Oke, sudah tampil ya Bu ya? Contoh SKP-nya ya. Saya share screen sudah dilihat. J. Pak Sampun. Ekin ya. Nah, kalau Ekin, mau ya. mengajukan angka kredit, kita klik angka kredit. Bener ya? Oh, Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, kemudian tambah. Oke, ini saya perlihatkan dulu. Ini saya sudah membuat sampai 31 Mei 2025. Nah, kalau akan menambah, maka kemudian yang klik di sini, kemudian 2025 2025. SKP-nya begini, kemudian, nah ini contoh yang tidak bisa ya Bu ya, jadi tidak bisa nambah J. lagi. Ini tolong nanti di screenshot. Wah ini mau ngasih contoh ternyata punya saya sendiri nggak bisa ya. Jadi ini Nggak tolong bisa. nanti di screenshot kalau seperti ini. Oke. Oh, J. Nah, misalnya seperti ini nanti di sini periodenya kan ada yang triwulan, Ya, satu muncul, Pak. triwulan, J. dua triwulan, tiga.
Juli, Agustus, September, nanti pilih langsung September. Oh, Jadi nanti iya. langsung pilih September. Nah, kemudian nanti pengajuan angka kredit nanti di sini ada 9/12. Ya, nanti 9/12 isi bantul, kasih tanggal hari ini nggak apa-apa. Kemudian klik kenaikan pangkat. Kalau kenaikan pangkat dan jabatan, nanti klik kenaikan pangkat dan jabatan. Klik dua-duanya. Ya, jadi misalnya yang 3D ke 4A berarti kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Kalau hanya 3C ke 3D berarti kenaikan pangkat. 4A ke 4B ke 4C berarti Oh, kenaikan iya. pangkat saja. Ya, kalau 3B ke 3C berarti kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Oke. Kemudian kalau 3A ke 3B berarti hanya kenaikan pangkat. Ya, bisa dipahami ya? Oke, ini Ampun. tulisi bantul, ini mau ditanggali berapapun boleh. Ya, mau ditanggal berapapun boleh. Ya, silakan dipilih. Monggo. Nanti terus di oke, terus di oke. Nah, gitu. Jadi untuk pengajuan seperti itu ya Bu ya. Jadi eh, klik aja langsung September. Kalau memang itu ada Septembernya, maka nanti akan dihitung dari Januari sampai September. Nah, Hmm. kemudian Bu Winarsih itu apa namanya SKP-nya apa namanya pimpinannya ke Bapak Kepala Kantor. Nah, coba dicek di sini Bu, di penilaian, kemudian penilaian jenengan Sudah. mungkin di setiap apa namanya rencana aksi ini. Nah, ini ada siapa namanya? Nanti dimuat ulang, dimuat ulang ya Bu ya. Kemudian Oh, iya. jadi semuanya Bu, rencana aksi di anu apa di setiap yang triwulan satu apa yang salah-salah itu dicek kemudian diklik muat ulang. Kalau nanti ternyata atasannya tetap Bapak Kepala Kantor, nanti eh, WA ke saya segera aja, gitu ya. Jadi di sini rencana aksinya tolong no. Karena kalau ini misalnya Pak Amin, nanti akan masuk ke Pak Amin. Kalau di sini namanya Pak Muntoleb ya masuknya ke Pak Muntoleb gitu. Nah, Oh. mungkin kok masih tetap sudah diklik kok masih tetap salah. Coba di tempat lain. Mungkin di Maretnya, mungkin di apa namanya? Di triwulan duanya masih sama. Oh, iya. Itu ya Bu Win ya. Nggih, nanti insya Allah saya cek dulu nggih Pak nggih. Gimana Bu? Nih, kami akan cek dulu, nanti kami Ya, ya. berkabar. Nih, Oke, silakan nih, dicek Bu. matur nuwun Pak. Nih. Sami-sami. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Isman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bu Hanifah nggih, Pak. Kula Bu Hanifah Ya, ya, dari nggih. Piyungan. Nyuwun Nggih. perso Pak, terkait untuk pengajuan niki, saya kan dari 3D ke 4A. Ya, Berarti saya kan harus UKOM. Nah, kemarin itu ada panggilan UKOM, tapi kan ternyata nilai saya belum terpenuhi karena S2 saya kan belum diakui sejak ya. 2015 itu. Nah, akhirnya saya belum jadi UKOM. Nah, untuk pengajuan yang sekarang itu, apakah saya sudah bisa atau harus UKOM dulu? Terus yang kedua, kalaupun syarat-syarat nanti sudah lengkap, tadi kan saya juga sudah mengisi link. Kalau yang link yang anu Pak Isman sampaikan itu loh, itu kalau sudah lengkap dan saya anu apa syarat-syarat ini saya lengkapi semua, kemudian apakah saya itu juga bisa pengajuan yang di kinerja yang anu angka kredit ini. Jadi karena status saya itu belum UKOM. Begitu Pak. Karena kalau ke 3D, kalau ke 4A itu kan harus UKOM kalau dulu itu. Kalau sekarang gimana? Iya, anu wajib enggak? Itu.
Terus yang untuk apa namanya? Untuk SKP berarti nanti saya buatnya memang pengajuannya kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan karena dari 3D ke 4A. Betul gitu kan, Pak? Atau pripun, Pak Isman? Maaf tanya ini. Ya, Ye, monggo Pak Isman. Nun. ye. Baik, Bu. Em, nanti S2-nya insya Allah akan kita tempelkan, Bu. Ya, sehingga nanti insya Allah udah cukup. Ah, untuk UKOM itu wajib, Bu. Ya, jadi untuk UKOM itu wajib. Untuk kenaikan jenjang jabatan itu wajib. Dan untuk UKOM harus membuat PAK dulu. Jadi nanti setelah saya apa namanya? Saya tempelkan S2-nya, kemudian nanti kalau sudah cukup, nah berarti siap-siap UKOM. Gitu, Bu. Jadi kalau belum UKOM belum bisa untuk kenaikan jabatan. Gitu. Jadi urutannya itu UKOM, kenaikan jabatan, kemudian baru kenaikan pangkat. Seperti itu, Bu, urutannya, ya. Nah, jadi tetap harus Nggih, siap Pak. Matur UKOM nuwun. dulu, ya. Nggih, Nanti saya nggih. itu maksudnya link anu toh, link untuk Link yang nampil ke untuk nambah angka kredit dari pendidikan toh? iya betul Pak. Tadi saya udah isi. Ya, Melampirkan siap. yang ijazah sama itu, cuma cantuman gelar dan sebagainya itu loh. Tadi udah tak isi. Ya, Nggih, ya, oke. ya. Nggih, matur suwun Pak Isman. Ye, sami-sami. Monggo ada yang lain? Eh, Nanti saya Pak Isman. Oke, Oke. Untuk SKP di 2000 ini kan ada perubahan pimpinan Pak. Seandainya sebentar Bu, sebentar Bu. Kok kecil ya punya? Ya Bu, monggo Bu coba. nggih, halo, bisa Pak? Bisa Oh, didengar rametu. suara saya? Soalnya anu, engko metune nang kene masih ke soalnya nang anu. Bu Eli? Nggih, sudah bisa Ya, didengar Pak? Sudah ya kecil jelas? nggak apa-apa Bu. Ini memang kayaknya Oh, alat saya ini yang oh, nggak gede. nggih. Gimana Nggih, Bu? itu untuk SKP-nya kan di bulan mulai bulan Juli, mulai bulan Juli itu ada perubahan pimpinan. Nah, di SKP saya itu masih yang malah SKP lama di pimpinan yang baru. Itu cara mengembalikannya ada tinggi Pak Isman. Nggih, itu. Sebentar, sebentar. Maksudnya gimana Bu? Ya, di Ekin itu kan di tempat kami ada perubahan pimpinan. Dulu Bu Mafrudah nggih di bulan Juli. Ya, Hmm. di bulan Juli. Kemudian eh Bu Mafrudah ada kepindahan ke Man 1 Bantul. Nah, terus kami ada Pak Sugiono yang baru itu mulai di bulan Juli. Nah, tempat saya itu yang du, du bulan Juli itu malah nempel pimpinan yang baru. Padahal kan masih semestinya masih Bu Mafrudah ya Pak ya. Nah, itu cara mengembalikannya ada sepundi. Oh, Diekin Pak. jadi mestinya belum pimpinan baru, Nggih, tapi tapi yang sudah tanda tangan sudah pimpinan baru gitu. nggih. Itu apa Hmm. apa bermasalah nopo mboten kalau seperti itu. Enggak apa-apa Bu. Oh, Ya. oh nggih Ini iya iya. SKP apa Pak? SKP. SKP. Enggak apa-apa. Iya. Jadi apa namanya? Karena aplikasinya itu irreversible Bu. Kalau sudah dimuat ulang, Hmm, itu dia nggak bisa balik lagi ke yang lama. Makanya baik. kemarin itu yang saya apa share itu kan kalau apa namanya mengganti apa
pimpinan itu di rencana aksi, tetapi banyak yang memuat ulang itu di SKP-nya, di detail SKP itu. Hmm. Nah, itu Hmm. dampaknya itu eh, jadi keliru itu, Bu, sebenarnya. Karena Nggih. dulu SKP itu memang yang tanda tangan adalah pejabat lama, gitu. Tapi karena sudah dimuat ulang, ya akhirnya ya sudah lah, wong tidak ada cara untuk membalikan lagi gitu. Nggak apa-apa, ya. Nggak Nggih. masalah, Bu. Ya, cuman SKP 2023-nya ya, Bu ya, dilengkapi ya. Oh iya, Ya. iya, iya itu. Yang kurang, Mm. saya kurang yang itu ya Pak ya. Yang tadi Iya, kan kalau SKP catatannya ada gitu, tapi tiga saya nggak tahu aspek ya. kalau ada catatan lainnya, Hmm. tapi catatannya kurang di SKP 2023-nya nih. Oh nggih, nggih. Ya, Nggih. Terima kasih Pak Isman. Nggih. Monggo ada yang lain? Saya Pak, Ya, monggo Bu. mohon maaf, saya Sri Harsiwi dari TK Negeri Pembina Bantul. Mohon Nggih. maaf sekali Bapak, ini masih dalam kajian saya nyambi anak-anak. Saya belum bisa mengikuti dari awal tadi. Untuk persiapan saya golongan 3C mulai dari tahun 2012 sampai sekarang tidak bisa, belum bisa naik baik jabatan maupun pangkat. Persiapan saya untuk sekarang ini biar bisa nutot atau bisa naik pangkat atau jabatan, persiapan apa ya, dokumen-dokumennya. Mohon maaf, itu Pak. eh Wah, ini Terima kasih audionya. Bapak. Sebentar, Mbak. Sebentar ya, Bu ya. Bentar, bentar. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Ya. Bu, mohon diulang, Bu. Bu Siwi. Ya, baik Bapak. Mohon maaf, saya sejak tahun Oh, 2012 sebentar. sampai sekarang belum bisa baik naik jabatan ataupun naik pangkat Bentar, nggih. karena Kami ada terkendala, kendala audio. ya. Segini. Kami ada kendala audio Ya, sedikit. ya. Ya, Apakah saya jadi eh, kalau apa namanya, kalau kenaikan pangkat atau kenaikan ya, jabatan saat ini tidak apa namanya, tidak melihat kapan gitu ya, ya, terakhirnya kapan, tahun berapa itu ya, tidak ya, tidak ya, ya, menjadi prioritas, tapi jumlah angka ya. kreditnya itu Koneksi Bluetooth masih. berapa, itu yang apa Hmm. namanya, jadi eh, perhitungannya. Gimana coba Hmm. Bu? Ih, Mohon maaf Bapak, kemarin eh, hanya berapa, kurang satu berapa itu sudah tahun kemarin. Kalau sekarang hmm. melihat angka kredit ini itu lewat mana Bapak? Oh tadi Bu, saya contohkan tadi, jenengan mengajukan aja. Jadi masuk Ekin ya. Ini Ekin ya Bu Ya, ya. ya, Ini saya share screen, bisa lihat? ya, Bisa? ya Bapak, ya, Nah, ya, cara ngajukannya begini Bu. Klik angka ya, kredit, terus ya. tambah Bu. Tambah Oh, tambah nanti ya, tahun 2025 ya. Kemarin 2024 ya, udah ngajukan. ya, udah, Nah, berarti ini 2025. Kemudian nanti pilih sini yang Januari sampai 31. Nanti klik di sini September, Bu. ya, Ini punya saya, aplikasinya mandek, ya, nggak bisa.
Nah, nanti nek Ya. kagungan jenengan insya Allah lancar lah. Nah, ini nanti klik langsung Ya. September aja, Bu. Itu nggih. Ketika klik September, nah Ya. kemudian klik Ya. pengajuan di sini, ya. Ini nanti angkanya Ya. 9/12. Kemudian Hmm. tempatnya Bantul, ini tanggali Ya. monggo terserah tanggal Hmm. berapa, misalnya tanggal 14 gitu Ya. juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Terus diklik kenaikan pangkat, Bu. Kalau ini Oh, diklik ya. kenaikan pangkat dan jenengan oke, dia mau berarti cukup. Kalau ini Oh, sudah diklik tapi di oke, tidak mau berarti belum cukup. Itu. oh, ya. Nah, jadi mudah banget Ya. 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 Gitu. Baik, Itu ya, Bapak. Bu ya. 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 Ya, Saya coba nanti, Bapak. ya, Ya. siap. Terima kasih, Bapak. Oke, Sami-sami. Matur nuwun. Oke. Ya, oke. Ya, ini langsung saya lanjut yang anu ya. Apa namanya? Yang angka kredit pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang sudah mempunyai gelar S2 atau S3 dan sudah tercantum di e-kinerja atau My ASN, di situ sudah ada. Buktinya apa? Buktinya misalnya di e-kinerja itu tulis nama jenengan sudah Siwirayu SPD MPD. Oh, berarti MPD-nya itu sudah masuk ya. Pokoknya kalau di e-kinerja itu sudah ada S2-nya, walaupun SK pencantuman gelarnya itu jenengan tidak punya, tetapi itu sudah sah. Oke ya, itu sudah sah, boleh. Nah, karena kami tidak bisa memantau kemarin siapa saja yang apa namanya sudah di dicentelkan tetapi belum dinilai, maka kami mohon Bapak Ibu mengisi link yang sudah kami berikan. Nanti akan kami tambahkan S2-nya secepatnya agar angka tersebut bisa jenengan pakai secepat mungkin gitu ya. Jadi eh, angka kredit dari pendidikan ini nilainya 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Jadi misalnya dari apa namanya 3C ke 3D itu butuh 100, maka itu 25-nya itu sudah dari angka kredit atau maju setahun gitu ya. Sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan kesempatan ini gitu ya. Ya, silakan. Itu disampaikan ke kami, nanti akan segera kami proses. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pakai pak konvensional. Nah, karena apa? Karena pak konvensional itu akan kami baca, gitu. Oh, ternyata memang S2-nya dulu belum dinilai seperti itu. Nah, kalau belum maka akan saya masukkan. Itu. Nah, setelah saya masukkan, maka kemudian baru yang 2025 itu jenengan ajukan. Jadi ini pak konvensional saya masukkan dulu, baru kemudian angka kredit yang 2025 jenengan masukkan. Agar apa? Agar angka kredit yang 2000 apa yang pendidikan itu masuk ke akumulasi SK apa pak dari 2022 sampai 2025. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi silakan yang S2-nya nanti kami lemburkan. Terus nanti kalau akan apa mengetahui mengetahui cukup apa enggak tadi dengan mengajukan angka kredit 2025 seperti tadi. Gitu nggih. Nah, siapa tahu ternyata sudah bisa, Bu. Gitu ya. Siapa tahu jenengan sudah bisa. Tapi ini kami sebenarnya juga apa namanya memikirkan manfaatnya untuk jenengan. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, sekarang jenengan 3D ke 4A sudah cukup angka kreditnya, maka pak pendidikan akan kami masukkan ketika sudah di 4A. Ya, ketika sudah di madya. Kalau memang itu dari 3D sudah ke 4A itu sudah cukup. Jadi agar apa? Agar
nilai angka kredit jenengan itu tidak hangus. Karena misalnya dari muda ke madya, dari 3D ke 4A, itu ketika jenengan ke madya maka angka kreditnya nol, gitu ya. Jadi dinolkan. Nah, kan eman-eman gitu ya. S2-nya kalau kemudian dimasukkan sekarang, tapi kemudian ketika 4A ternyata nol, padahal sekarang sudah cukup. Nah, nanti akan kami masukkan di 4A, tetapi ya tolong saya diingatkan gitu ya. Kadang saya itu lupa. Ya, jadi diingatkan, oh saya sudah madya. Nah, tolong S2 saya dimasukkan. Karena nanti ketika dimasukkan di S2, maka angka 25% itu muncul. Gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta ketika jenengan mengusulkan ke kami gitu ya, itu akan kami pasang sekarang gitu S2-nya atau S3-nya. Saya memikirkan kemanfaatan untuk panjenengan. Daripada hangus kalau dipakai sekarang, mending saya tunda, saya kasihkan di belakang sehingga nanti Bapak Ibu ini bisa memakai. Tetapi kalau jenengan sudah 4A, pasti akan saya tempelkan karena nggak pengaruh itu, gitu ya. 4A, 4B, 4C kan sama, gitu. Tapi kalau jenengan pangkatnya sekarang 3D, kemudian ternyata cukup, ya, untuk keempat A tanpa angka kredit pendidikan tadi, maka nggak usah. Tapi kalau kayak Bu Hanifah ternyata belum cukup, masih kurang banyak, akan saya masukkan S2-nya. Gitu, nggih. Ya, bisa dipahami, nggih. Gitu. Jadi agar Bapak Ibu tidak rugi gitu ya. Gitu. Nah, ini nanti kami tunggu untuk apa namanya kiriman S2, S3 panjenengan, tetapi pastikan itu sudah nempel di e-kinerja. Kalau belum bagaimana? Kalau belum nempel, ya ada beberapa teman guru itu ternyata belum em, apa namanya mengajukan pencantuman gelar. Silakan mengajukan pencantuman gelar, gitu ya. Mengajukan pencantuman gelar itu memang memakai tugas belajar atau izin belajar. Jadi kalau yang belum punya tugas belajar dan izin belajar, nyuwun sewu untuk regulasi sekarang belum bisa melakukan usulan pencantuman gelar. Gitu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira ini yang kami sampaikan. Kalau masih ada hal yang akan ditanyakan, akan kami apa namanya, akan kami jawab apa namanya sejelas yang kami tahu gitu ya. Oh iya ini Bu Dwi Hartati ini kayaknya kemarin usul pak konversi ya Bu ya. Nanti kami proses Bu ya Bu Dwi Hartati untuk pak Iya. konversinya. Boleh ya, ke sana. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Nah, mohon nanti materinya di-share nggih, Pak nggih. Oh materinya, oh nggih. Nanti Iya, kami sampaikan materinya. Ini nggih. pun nanti akan kami download, kemudian akan kami, insya Allah akan kami upload di YouTube ya Bu ya, tetapi private gitu. Nggih. Jadi nanti linknya akan kami sampaikan. Maaf Pak Nggih. Isman, tanya lagi sebentar. Boleh. Nggih. Pak Isman, maaf. Jadi khusus untuk saya, sebaiknya saya belum pengajuan angka kredit maupun naik jenjang maupun pangkat jabatan sebelum S2 saya dimasukkan Pak Isman dulu. Jadi saya nunggu dulu baru masuk ke yang 2025 kan Pak Isman? Iya Bu, tapi Ya. masukkan cepet kok Bu. Nanti Oh ya, segera saya berarti maksudnya masukkan. oke. Mm. Nanti saya pokoknya intinya nunggu di apa namanya? Yang S2 ditempel kayak Pak Isman dulu, baru saya nanti bisa melihat angka kredit saya masih kurang atau cukup. Kalau sudah Iya, cukup, berarti mungkin bisa pengajuan UKOM. Nah, setelah iya. pengajuan UKOM baru nanti rentetan yang jenengan cerita. Oke, tapi kan prosesnya lama. UKOM itu berapa tahun sekali, Pak Isman? Nah, ini saya belum tahu ya regulasinya ya Bu. Wong ini formasi guru juga baru diketok ya. Jadi eh, kan ini Oke. teman-teman guru baru baru apa namanya baru mendapatkan formasi hari-hari ini ya.
dan Ya, sehingga nggih. ini baru pada menyelesaikan yang ukom-ukom kemarin kan gitu. Nggih, Oh, nggih. Nggih, nggih. siap. Berarti intinya nek saya kan masih lama, yang penting jenengan tempelke dulu. Nanti sudah jenengan Ya, tempelke, baru nanti saya nunggu ukom. Tanpa harus ya, nyiapke berkas-berkas yang jenengan ceritake ini banyak tadi nih. Besok ya, saja kalau sudah ukom, karena wajib itu tadi nggih, Pak Isman. iya, iya Oke, Bu. oke. Makasih Pak Isman. Oke, Nggih. ngapunten. Nun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Isman, maaf mau tanya bisa? Bisa. Oke. Untuk yang kemarin mengajukan naik jabatan itu sudah ada info belum ya Pak? Matur nuwun. Silahkan cek di Maya SN, Bu. Jadi sekarang apa-apa itu masuk ke Maya SN jenengan. Oh, J Pak, Ya, sudah bisa toh buka Maya SN? bisa, Insya Allah. J. Ya, ya, J. gitu. Terima kasih Ya. Pak Isman. Gini, sami-sami. Monggo, yang lain. Nih, Pak Isman, Ya. ini kami dari MTS 7 itu sudah cek di Ekin. Sampai bulan September itu sudah betul Bapak atasan kami Pak Hidayat, Kepala Madrasah. Tetapi ketika kami klik pengajuan Pak, yang muncul Pak Mutolib. Kami harus cek di mana lagi Pak? Di rencana aksi tadi sudah kami cek dan sudah Mm-mm. betul. Draftnya, draftnya yang anu dihapus, Bu. Draft usulnya. Itu kan ada tulisan draft kan? Di Itu draft ada usulnya. draft. Mm-mm. Mm-mm. Dan Klik kami aksi. belum jadi kami kemarin kan kami sudah apa itu namanya sudah kami draft tapi karena kok Pak Muthalib terus kami hapus lagi gitu. Oh, sekarang udah hilang. Draftnya sudah hilang, ditambah itu sudah hilang. Nah, sekarang Mm. ketika kami mau mengajukan Pak, itu yang muncul tetap Pak Muthalib, meskipun di rencana aksi sudah betul Pak Hidayat. Harus cek kemana Hmm. lagi, Pak? Ya, ya, ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau seperti itu udah karena waktunya seperti ini ya dikirim aja ke Pak Muntolib nggak apa-apa. Oh, Iya, ngeten. kalau Tapi lebih atasnya lagi kan nggak apa-apa. Yang tanda tangan lebih atasnya lagi kan nggak apa-apa, Bu. hmm, intinya tidak masalah untuk pengajuan kenaikan pangkat ini ya, Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bu. Oh, di. Iya, Di. Terima kasih, Pak. iya. Monggo ada yang lain? Cukup? Iya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah dirasa cukup, nanti silakan untuk berkas-berkasnya disiapkan, scan yang jelas, jangan muter-muter gitu ya. Ada yang berdiri, ada yang landscape gitu ya. Tapi semua berdiri sehingga verifikator itu juga mudah untuk apa namanya apa namanya membacanya gitu. Ya, Nggih, Pak mudah-mudahan. Isman. Oh iya, gimana Bu? Ya, ya, tadi kan kekurangan saya itu ada pada SKP 2023. Ini saya sambil buka ekin saya itu untuk cetak detail SKP. Kalau di tanggalnya itu berarti di Januari 2024 ya, Pak. Cetak Kak, rencana kalau SKP. yang di detail SKP, berarti kan Ya, pembuatan itu, Bu. Ya pembuatan. kan? Hmm. Kalau pembuatan berarti Januari 2023. Oh, Kalau oke. penilaiannya itu di Januari 2024. 4. Oh, oke, oke. Ini kan Ya. detail berarti yang Detail itu pembuatan di pembuatan kan? Januari, oke. Ya. Januari 2023 nggih, Pak. Iya. Nggih, Nggih, baik, baik. nggih. Baik. Tanggalnya Monggo awal asal apa Januari. harus? Oh, Jadi gitu SKP nggih. itu Ya. penilaian dan apa namanya pembuatan dan penilaian itu di bulan Januari. Selama Oh, satu nggih. bulan itu bisa. Ya, ya, terima kasih. Oke. Apalagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Ya, baik. Kalau sudah
dirasa cukup, maka nanti silakan segera dipersiapkan. Dan untuk SKP yang periodik ini yang nanti akan yang keempat C ya. Kalau yang nggak keempat C pengalaman kemarin tidak diminta, tapi yang 4C ternyata diminta gitu ya. Tapi ya nggak tahu kalau ternyata yang periode ini nggak diminta, saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi pengalaman seperti itu silakan karena malah yang banyak itu nanti yang di periodik ada triwulan 1, triwulan 2, terus ada bulan Juli, Agustus, September gitu. Nah, baik. Ada lagi nih Pak. Iya gimana Bu? Eh, iya Pak Isman. Ini saya buka di detail SKP-nya di 2023. Hanya ini masih kepalanya yang lama Pak. Iya Untuk benar. itu apakah nanti tanda tangannya kan apa namanya harus TTE ya Pak? Apa apa Boleh, tidak tidak harus TTE boleh TTE? Bu. Oh Boleh. iya ya baik baik. Cuman kan begini, kalau pakai TTE itu kan kami bisa nggak usah nyari orangnya dimanapun bisa kan gitu. Hmm, Kalau TTE dan oke terdokumentasi oke. gitu. Ya monggo Ya kalau ya ya. posisi sekarang itu karena sudah mendesak silakan saja. Tapi ya Oke proporsional. oke. Kadang ada yang Baik. pakai scan, capnya kecil, capnya lonjong. Nah itu yang guyok nih gitu ya. Jadi dilihat proporsionalitasnya gitu ya. Gitu. Jadi Ya 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 baik baik. kalau kalau TTE itu jelas autentik asli gitu. Tapi Hmm. kalau yang yang apa namanya ya memang SKP itu harusnya asli Bu, tanda tangan Hmm. basah mestinya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Monggo sudah cukup. Baik Bapak Ibu, kalau sudah dirasa cukup maka pertemuan kita pada kesempatan siang ini kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kalau Bapak Ibu itu membutuhkan tema tertentu yang perlu di apa eh, sampaikan seperti ini, silakan aja WA ke kami. Kami belum jelas untuk ini gitu. Nanti akan kami usahakan untuk dapat Zoom seperti ini sehingga apa namanya semakin cepat, semakin jelas gitu regulasi yang Bapak Ibu nanti akan laksanakan gitu nggih. Terima kasih atas atensinya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.